Selamat Minggu Advent yang keempat buat kita semuanya Bapak Ibu. Bagaimana kabarnya? Belum semangat sepertinya. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, saya buat dulu pantun buat kita. Di Medan ada jembatan layang. Ada anak-anak bermain layang-layang. Selamat hari Minggu Advent yang keempat saya ucapkan kepada jemaat GKI Sumut tersayang. Bersama Yesus kita mendarat, bukan layang-layang. Amin. Ada lagi yang viral sekarang Bapak Ibu. Buah duku di dekat pohon kaktus. Pinjam dulu dong 100. Bukan itu yang mau saya maksud ya. Buah duku di dekat pohon kaktus, dari dulu Yesus sampai sekarang tetaplah kita sayang. Amin. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, tema kita hari ini yaitu nantikan Dia dalam ketaatan. Bagaimana menantikan Tuhan dalam ketaatan Bapak Ibu? Bahkan kalau kita bicara dalam dunia jurnalistik, ini ada yang disebut dua berita. Yang pertama beritanya adalah good news. Inilah yang disebut dengan berita yang baik. Yang kedua adalah bad news, berita yang buruk. Jadi kalau berita yang baik, good news, pasti akan menyenangkan kan? Kalau tadi saya menang ketiga kali, tepuk tangan. Itu apa beritanya? Berita good news. Kalau saya kehilangan uang, bad news. Syukur, saya hari ini mendapatkan jabatan. Saya mendapatkan sukacita. Saya berulang tahun. Anak saya ranking dan juara. Coba kalau misalnya pinjam dulu uangmu 1 juta saja lah, banyak kali kebutuhanku. Atau kecelakaan anakmu, tabrakan dia. Apalagi yang meninggal ya, dari jalan tol itu ya, Bapak Ibu ya. Wisuda ternyata, waduh, begitu yang terjadi. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, di saat apa yang terjadi firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita hari ini, ada dua di dalamnya. Ada good news, ada bad news. Yang disampaikan kepada siapa? Kepada Maria. Kalau misalnya Maria Buru Simbolon saat ini yang hadir, bagaimana sikapnya menyikapi hal ini? Dia masih bertunangan loh. Kalau saya lihat tadi di sini ada yang mau ditopik doakan Bapak Ibu yang terkasih. Dita Silitonga ya. Yang mana tadi? Dita Silitonga? Gak usah malu-malu, kita ambil contoh aja lagi ya. Tiba-tiba Dita Silitonga ini sebagai Maria pada saat sekarang ini. Malaikat itu datang kepada kita, malaikat itu datang kepada Dita. Kau akan mengandung. Ini apa yang terjadi bagi Dita? Kau masih bertunangan ini loh. Bagaimana dia? Apakah seperti jawaban Maria ini jawabanmu? Dita? Agak berat ya? Agak berat. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana kalau hal itu terjadi pada kita? Apa respon sikap dalam hal menyikapi hal itu? Inilah yang mau diberitakan kepada kita. Dalam hal konteksnya disebutkan di sini, pemberitahuan tentang kelahiran Yesus Bapak Ibu. Disampaikan malaikat Gabriel di sini, itu utusan Allah. Tetapi yang di dalamnya berisi apa? Berisi good news dan bad news. Dalam hal inilah apa yang terjadi. Mari kita lihat apakah respon daripada Maria dalam menyikapi dua hal itu. Mari kita lihat. Yang pertama Bapak Ibu yang terkasih, di saat itu terjadi, dia sudah bertunangan dengan Yusuf, kemudian malaikat berbicara,
ayat yang 29 apa yang terjadi Bapak Ibu? Senangnya dia tepuk tangan, hore. Dia terkejut Bapak Ibu. Firman Tuhan mengatakan ayat yang ke-29, Maria terkejut. Terkejut. Kita pun sebagai orang tua, kalau ada misalnya Bapak Ibu yang terkasih, putri kita, tiba-tiba itu terjadi, aku nggak tahu ya. Nggak tahu Bapak Ibu. Misalnya saya pendeta, putriku yang pertama bernama Pelangi, itu terjadi misalnya. Wah, kalau kita adatnya Batak ini macam-macam Bapak Ibu. Macam-macam. Apalagi sekarang ya kan. Wah, sangat mengkhawatirkan sekali. Siapa ini? Kenapa ini? Dan banyak-banyaklah pikiran-pikiran negatif akan ada. Belum lagi dari yang lain. Dia terkejut Bapak Ibu. Bahkan dikatakan di sini dalam tradisinya memang orang Yahudi, kalau tunangan itu adalah tahapan-tahapannya Bapak Ibu. Dalam tahapan itu memang kita katakan Maria harus tinggal dulu bersama orang tuanya. Jadi dalam tahapan itu sebagai suami istri nantinya, dan itu akan resmi ada tahapannya selanjutnya. Tetapi dalam konteks ini, apa yang dikatakan di saat malaikat itu dia langsung masuk ke menjumpai si Maria, dia menyampaikan salam, dan dikatakan dalam ayat yang ke-28 Bapak Ibu yang terkasih. Saya bacakan di sini. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini memang good news dia. Siapakah saya ini? Malaikat yang disuruh Tuhan datang menjumpai saya, mengatakan salam, mengatakan engkaulah yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Ini good news Bapak Ibu. Kenapa? Karena dalam zaman itu, kalau malaikat datang menjumpai, dan inilah berita sukacita itu. Bahkan di dalam ayat yang ke-30 Bapak Ibu, kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria. Kenapa? Sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Jangan takut. Yang pertama tadi dikatakan adalah engkau yang dikaruniai. Ini adalah sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Yang kedua adalah engkau akan beroleh kasih di hadapan Allah. Berarti apa yang mau dikatakan di sini? Yang dikatakan adalah ini merupakan suatu good news yang diberikan kepada Maria. Jadi yang bad news tadi, kita lihat ayat selanjutnya. 31 sampai dengan 34 dikatakan sesungguhnya engkau akan mengandung. Selanjutnya Bapak Ibu yang terkasih, dan dikatakan di situ dia akan lahir seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Bisakah kita bayangkan Bapak Ibu yang terkasih, Injil Lukas ini mau memberitahukan kepada kita sesuatu hal yang bad news sama good news itu. Ini sebenarnya Bapak Ibu berjalan terus ke dalam kehidupan kita sekarang. Bagaimana kita menyikapinya? Terkadang kita nggak mampu karena rasional kita, cara berpikir kita, wah selalu dari sudut pandang kita Bapak Ibu. Kalau dari sudut pandang Maria nggak mampu dia ini. Kalau dari sudut pandang kita nggak mampu kita menghadapi itu. Bagaimana nanti saya berhubungan sampai selama 3 bulan dia di rumahnya si Elizabeth. Kemudian, wah ini tantangan yang terjadi di kampung di mana dia tinggal. Dia akan menunggu itu berapa bulan sampai nantinya akan melahirkan, sampai macam-macam lah Bapak Ibu, macam-macam. Dan disampaikan lagi nantinya bahwa beginilah anak yang akan lahir itu, dia akan besar, dia akan kudus, dia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub. Kemudian dia namanya adalah Yesus, dan sampai kepada apa? Sampai kepada tahtanya, sampai kepada selama-lamanya. Kerajaannya itu tidak akan pernah berkesudahan. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Memang kalau kita pikirkan
setelah diberitahukan ini tantangannya, ini yang akan terjadi, respon apa? Di dalam tahapan itulah Bapak Ibu, terkadang bisa saja Maria menyikapi itu dengan bad news. Bisa saja. Banyak orang Kristen yang gagal Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Ada harga yang harus dibayar. Jadi Maria di sini dia harus membayarnya. Dengan apa? Dengan seluruh kehidupannya Bapak Ibu. Dia harus membayar itu. Karena apa? Karena kalau di dalam Ulangan 22 ayat 20 sampai 21 itu kalau dia melanggar dalam ketetapan-ketetapan yang diberitakan sampai kepada hukuman mati Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang mempermalukan, kalau ada yang seperti ini, itu akan menjadi suatu taruhannya adalah hidupnya. Tetapi mari kita lihat di sini, ternyata Maria merespon bad news itu Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Mari kita lihat. Dia menyatakan itu, kemudian di dalam pengharapannya, di dalam doanya, kalau dia mengatakan bagaimana mungkin itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Bagaimana itu bisa terjadi? Yang satu tadi dia takut, yang kedua bagaimana itu bisa terjadi Bapak Ibu. Tetapi kita lihat selanjutnya. Inilah jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya adalah jadilah padaku sesuai dengan perkataanmu itu. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Inilah jawaban yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi jawaban yang pertama tadi, dia mengatakan aku ini adalah hamba Tuhan. Aku inilah adalah hamba Tuhan. Yang kedua, dia juga mengatakan bahwa ayat yang terakhir, jadilah padaku menurut perkataan Tuhan. Jadi kalau dia sudah sampai kepada pemahaman seperti ini, bahwa Allah itu adalah Allah Bapak Ibu, jangan mencoba berdebat dengan Allah yang kita sembah. Itu adalah yang kita katakan Allah yang maha dahsyat Bapak Ibu, tanpa terpikirkan dalam pikiran kita. Jadi jangan mencoba berdebat kepadanya, dan juga jangan meralat Tuhan. Dia hadir untuk kepentingan dan keuntungan keselamatan manusia. Jadi dalam hal inilah Maria kita bisa belajar supaya kita percaya dan tunduklah selalu kepadanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, dalam hal itu apa yang mau kita hubungkan dengan konteks ini dalam jemaat di GKI Sumut ini? Kalau saya tanya tadi dari pimpinan di sini Bapak Ibu, bahwa kita ada 90 lebih ya Pak ya, 90 lebih jemaat kepala keluarga dengan 330 Bapak Ibu jiwa. Dalam hal itu sampai sekolah minggu sampai saudara. Dalam hal ini, dalam 330, 70, 96 kakak, bagaimana? Apakah memang kita ini sudah seperti apa yang dikatakan oleh Maria? Ungkapan kita Bapak Ibu, ungkapan-ungkapan yang berdasarkan di saat respon sikapnya menyikapi itu Bapak Ibu. Bagaimana sikap kita? Kalau adalah berita yang disampaikan kepada kita, berita, kemudian bagaimana sikap kita? Apakah sikap kita untuk meresponnya dengan baik atau tidak? Disinilah dia. Jadi dalam hal konteks ini, tema kita mengatakan bahwa bagaimana menantikan Tuhan dalam ketaatan. Bagi ibu, maaf ya, kalau pergilah bapak bekerja atau keluar kota, tepuk tangan ya ibu. Oke, aku semangat bahwa suamiku pergi, aku bisa bebas. Dinantikankah dia? Dinantikan oleh ibunya pasangannya datang kembali. Dinantikan ya. Kita bapak ini bagaimana? Kalau istri kita pergi kerja sampai berhari-hari, kita nantikannya dia dengan ketaatan atau memang udah biarkan sih ibu. Ibu gimana dulu kan? Tahu sendiri dia jalan pulang, misalnya seperti itu kan? Apakah memang kita bersyukur atau waduh, gak lagi diganggu aku dengan kesibukan-kesibukan kita. Jadi dalam hal itulah, bagaimana dalam Advent yang keempat ini, jemaat Tuhan
yang 330 jiwa ini dari anak-anak sampai yang dewasa bisa menantikan dia dalam ketaatan, Bapak Ibu. Ketaatan yang bagaimana? Ketaatan kalau dalam konteks di sini Injil Lukas mengatakan raja yang datang itu dalam advent yang keempat ini dialah nantinya yang meneruskan seperti Daud itu. Kalau Daud sudah hebat, ini lebih hebat, Bapak Ibu. Dia adalah raja yang besar, semuanya adalah puncak kejayaannya itu berada di dalam Tuhan itu. Kemudian ini kekal, Bapak Ibu. Raja yang datang itu membangun kerajaannya adalah kekal. Kemudian dalam kekekalan itu, disitulah kita bisa membedakan. Oh, terima kasih ya, saya mau yang kekal. Ngapain saya pilih yang sementara ini kalau ada yang kekal? Jadi yang kekal itulah sampai ke dalam tahapan kita. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam firman Tuhan ini mau mengatakan kepada kita, iman ini Bapak Ibu sering bertentangan dengan cara pandang dunia ini. Jelas dia. Kenapa nggak jelas? Kenapa? Karena kita harus memilih. Maria harus memilih. Bersediakah dia sebagai alatnya Tuhan atau tidak? Dia bisa juga, aku menolak, aku interupsi, aku nggak bersedia. Bisa, sah-sah saja, karena itu adalah pilihan baginya. Tetapi apa yang terjadi? Kalau Maria di sini, aku memilih Tuhan. Yang kupilih adalah Tuhan. Aku nggak memikirkan resiko apapun yang akan terjadi bagiku, karena saya tahu saya adalah Allah. Saya tahu saya adalah sarana untuk rencana Allah bagiku. Dan bukan untuk kepentinganku, kata si Maria di sini. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih, bahwa Maria dengan segala resiko keputusan yang dia ambil, dan yang menjadi perenungan kepada kita adalah terkadang kita ini melakukan pekerjaan yang baik, melihat orang, Bapak Ibu, kayak mana orang menilai aku ya? Apakah senang atau tidak? Pekerjaan sekecil apapun kalau kita misalnya memikirkan banyak resiko dampaknya, gak akan jalan, Bapak Ibu. Akan jalan. Jadi dalam hal kepanitiaan kan seperti itu ya, dalam kepanitiaan Natal, Bapak Ibu. Dalam kepanitiaan Natal, pengalaman kami baru-baru ini, wah kita buatlah bajar Pak Pendeta, Natal Buku Bene, kita buatlah pembagian sembako kepada ini di Pabel, anak yatim piatu yang gak mampu, sampai membicarakan yang gak mampu, Bapak Ibu, sampai sekali. Berapa lurah, berapa misalnya kepala desa diskusi, karena banyak orang yang mengaku semuanya ini membutuhkan. Kalau mendapatkan yang namanya sembako, sulit sekali, Bapak Ibu. Kalau tadi di Pabel jelas ukurannya, siapa yang mau di Pabel silakan. Kalau mau anak di Pabel, pasti bantuan. Tapi yang sulit sekali adalah siapa yang mau dibagikan yang tidak mampu. Semua merasa tidak mampu. Jadi diputuskanlah untuk pemberian yang dipadan sama yatim piatu. Terkadang ada juga yang mengatakan, aku yatim piatu, gak ada bapakku, gak ada mamaku, katanya kan? Kan nggak pas juga, Bapak Ibu. Jadi banyak selalu bis juga berpikir habis berjam-jam, nggak mengeksekusi, Bapak Ibu. Nggak sampai kepada eksekusi dia. Jadi bagi kita nggak seperti itu. Maria kalau sampai dia dalam pikirannya terus, aku curhat dulu dong malaikat Gabriel, tolonglah ya. Aku nggak bisa memastikan. Kenapa? Aku tanyalah dulu Joseph, aku tanyalah dulu orang tuaku, aku tanyalah dulu si Elizabeth kawan soulmate-ku. Kan nggak mungkin. Jadi kalau sempatnya kita bertanya, bagaimana pemahaman dia jika aku begini-begini? Bagaimana ya jika kita buat begini-begini di gereja ini? Sampai kepada apa, Bapak Ibu? Kalau hal yang baik, kita harus berlomba-lomba dan mendoakan seperti si Maria di sini. Jadilah Tuhan seperti apa yang Kau kehendaki. Karena kalau pekerjaan Tuhan tidak akan pernah gagal. Amin. Yang ketiga, Bapak Ibu, sekarang kita memasuki Advent yang keempat. Memang malam ini kita akan merayakan Natal bersamaan dengan satu hari ini. Itu juga saya kurang tahu ya, apakah ada pilihan bagi kita. Aku nanti malam aja lah Pak Pendeta ibadahnya 2 kali. Kenapa kalau 2 kali? Kali capek deh, malam aja lah karena rame pas katanya kan. Kan memilih. Kalau hari ini hadir
malam juga ada, kenapa rupanya? Kan lebih bagus ya kan? Itu pun kalau misalnya masih hidup kita malam ini. Kalau ntar lagi hari tua datang, putus kita ini Bapak Ibu, putus. Jangan ada pilihan bagi kita. Oh udahlah aku pilihlah, malam aja lah tanggal 24. Nah, sekarang kan bukan pendeta yang khotbah, pendeta KPS, pendeta malam misalnya kan. Aku malam aja lah katanya. Emangnya memilih-milih? Ah udahlah, ada yang konten di YouTube, banyak YouTube Bapak Ibu, banyak. Teks ini banyak. Dan berkali-kali saya khotbahkan ini misalnya kan. Tapi kan ada hal yang berbeda Bapak Ibu. Pilihan itu terus. Sekarang kita hidup bersyukurlah. Kalau nanti pun kita bisa dengan sekuat tenaga beribadah malam ini, hadir kita. Besok juga hadir Bapak Ibu. Apakah rugi? Kalau hitung-hitungan kita, waduh berat deh, persembahanku sekian, 2 kali ibadah kali ini, besok lagi persembahan perpuluhanku, aduh. Kalau hitung-hitungan payah Bapak Ibu, payah. Kalau sempat hitung-hitungan kita yang bertuan ini, kalau Tuhan mengatakan, oh saya ambil napas dulu ya, kau mati dulu 3 hari ya, saya kasih lagi napasmu ya. Gak ada Bapak Ibu, stok cadangan napas gak ada. Jadi sekaranglah saatnya kita katakan kepada keluarga kita harus terus beribadah kepada Tuhan. Apapun yang terjadi Bapak Ibu, dalam hal Advent yang keempat ini, Tuhan membawa kita supaya kita harus agungkan Tuhan. Dia adalah Raja Bapak Ibu. Ketaatan kita kepada ketaatan yang bersifat kekal ini. Ketaatan kita Bapak Ibu sampai kepada apa? Sampai kepada dalam hal ketaatan kita terus menyongsong Dia. Yang keempat Bapak Ibu, saya pernah perhatikan dulu sebelum Kuala Namu sebagai bandara. Dulu ada bandara di Colombia Bapak Ibu. Saya perhatikan bahwa ada seorang bapak membawa keluarganya yang buta, maaf kata ya, buta, mau naik pesawat. Jadi kan rame nih Bapak Ibu, kalau kita di bandara kan rame nih. Dia mau mengurus tiketnya, pesawatnya. Dia bilang di telinganya yang buta ini, panggil apa dia katakan gini, jangan kemana-mana, jangan kemana-mana, tetap di situ. Aku akan mengurus dulu tiketnya, nanti saya akan panggil kau. Dia terus dapat ibu Bapak Ibu. Ibu ini terus dapat ibu. Kemudian Bapak Ibu pergi mengusir. Ini banyak sekali Bapak Ibu yang lewat. Ada yang orang yang bawa kopernya, dia terus begini dia. Karena dia disuruh tetap di tempat, tak boleh kemana-mana. Sampai berapa lama? Ada juga orang berlari-lari, ada orang yang berlalu lalang, ada yang bawa koper hampir kena kakinya. Dia tetap di situ. Ada yang menyenggol dia dan sampai kepada kita katakan kembali lagi Bapak ini, dia masih tetap di sini Bapak Ibu. Dia nggak goyah, dia nggak pergi kemana-mana. Kalau kita sekarang nggak tahu ya, kalau kita katakan kepada anak kita, anakku jangan main handphone ya, berapa lama dia tahan main handphone? Dia kan, berapa lama dia nggak memegang gadgetnya Bapak Ibu? Berapa lama dia misalnya konsentrasi untuk satu berdoa, khusus dengan Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih, begitulah kita menantikan Tuhan. Menantikan kedatangan Tuhan ini tidak seperti gambaran orang yang muda tadi. Yang mau saya maksudkan di situ adalah dia setia dengan posisinya bahwa akan menunggu sampai kedatangan Bapak Ibu. Dia siap sedia di situ dengan ketaatan mendengarkan perintah. Itu yang mau saya katakan. Jadi bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Setiakah kita dengan ketaatan kita Bapak Ibu? Jangan-jangan saya nggak tahu lah ya. Bagaimana tadi situasi tadi Ibu datang ke gereja ini? Apakah senang damai? Apakah tadi yang dari rumah dia bersikap yang namanya rohana, datang ke gereja ini menjadi rohana, pulang pun menjadi rohana? Atau dia dari rumah, aku mau memuji Engkau ya Tuhan, aku mau mendengar Engkau, dia rohani. Sampai di gereja dia rohani, pulang pun menjadi rohani, begitu kan? Kalau yang rohani yang di luar tadi, sampai dia di sini menjadi rohani, pulang nanti dari gereja ini rohani, begitu kan? Tapi yang rohana ke sini menjadi rohana, pulang menjadi rohana, nggak ada dapatnya di Tuhan. Tapi kita mau yang bandar sekali yang rohana, dia mau dengar firman Tuhan, berubah menjadi rohani, puji Tuhan. Tetapi bagi yang rohani tadi tiba-tiba melihat sesuatu, terganggu dia dengan kiri kanannya, wah ini nggak tahu lagi Bapak Ibu. Karena apa?
penyakit di gereja itu nggak jauh beda Bapak Ibu. Biar di gereja mana? Saya baru-baru ini melayani di gereja-gereja juga yang GPDI, GBI, gereja-gereja. Terkadang Bapak Ibu nggak jauh beda juga di kota sama yang di kampung ini. Penyakitnya yang saya lihat, mudah-mudahan di KSU nggak ada Bapak Ibu ya. Yang pertama ngantuk di gereja, ngantuk. Jadi kalau ada mengatakan Pak Pendeta, kalau ada orang yang ke gereja ngantuk, berarti wah, iblis itu bersemayam di hatinya, mengganggu dia. Kata siapa Bapak Ibu? Kalau ada orang jemaat di sini yang ngantuk waktu saya berdoa, puji Tuhan. Karena apa? Karena di rumah dia nggak bisa tidur. Ya kan? Di gereja ini dia bisa tertidur, puji Tuhan. Iya kan? Puji Tuhan dia. Karena apa? Karena di rumah mungkin banyak yang datang minta lagi kreditnya, macet pula ya kan? Banyak utangnya, jadi nggak tentram dia suami istrinya, nggak bisa dia amat damai. Kalau di gereja bisa tidur ya silakan. Jadi gak usah capek-capek kita mikirkan iblis bersemayam baginya, gak masuk surga dia, capek kali kita Bapak Ibu, gak porsinya saat ini. Ini penyakit yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu, gak jauh beda juga. Dia itu di gereja, hatinya di sini, matanya ke depan, tapi pikirannya melayang-layang. Amannya anakku yang di perempuan itu, ayo udah gimana anak lo? Ayo, ada menu non, menu apa yang mau saya masak malam ini kan? Aman yang rumah aku tinggal tadi itu, kendaraanku, anak-anakku dan semuanya, sehingga masih tak di sini ya dia, tapi hatinya udah layang-layang. Saya nggak tahu apakah kamu dari tadi tetapnya fokus kita akan firman Tuhan ini, tapi sudah melayang-layang pikiran kita. Atau kemana-mana lah, ada yang ke jalan tol, ada yang mau kemana, ada yang ke kampung pulang, mau ziarah dan lain-lain, banyak lah itu. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, bahwa itu yang kedua. Yang ketiga, memang di sini dia duduk di gereja, tapi hatinya bersungut-sungut. Mudah-mudahan jemaat di sini nggak ada bersungut-sungut kan. Apapun situasi, apapun keberadaan, ada pun sakit penyakitmu, nggak ada kondisi bersama dengan keluarga, tetaplah jangan bersungut-sungut. Apapun yang terjadi bagi kita, seperti si Maria inilah, ini yang terakhir. Biasanya Bapak Ibu yang terkasih, kalau saya katakan yang terakhir, yang aku langsung siap ya. Karena disurvei, kalau disebut kata yang terakhir, wah ini mau mendekati Muhammad ini. Nah seperti itu dia. Jadi kalau saya buat yang terakhir, wah ini langsung. Yang tadi mendekati, wah yang terakhir ini. Supaya ditutup dengan doanya. Bapak Ibu yang terkasih, yang terakhir dalam firman Tuhan ini mengatakan, marilah kita belajar sikap daripada si Maria dalam Advent yang keempat ini. Kenapa? Karena dikatakan di sini, sebagai orang yang percaya, sebagai iman yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan disinilah jangan ada lagi keraguan-raguan buat kita. Menantikan Tuhan dengan ketaatan, menantikan Tuhan dengan segala upaya yang baik Bapak Ibu. Kalaupun ada berita good news, bad news, marilah doakan itu. Tuhan tahu dan Tuhan mampu ini. Kalau nggak bisa kita pikul, yang berat nggak dikasih Tuhan bagi kita. Iya ini ibu ini bapak ini anakku yang mampu yang saya kasih, itu yang kasih Tuhan bagi kita. Jadi apapun nantinya pulang dari tempat ini yang Tuhan perintahkan kepada kita, diperhadapkan dengan kita, hidup rumah tangga kita, anak-anak kita, kalau dia berita yang good news atau bad news, kalau itu adalah dari Tuhan Bapak Ibu, tetap kita mengatakan aku adalah hamba Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu yang terjadi, sehingga aku bisa dimampukan dalam menjalani hari-hari ini. Dan pujilah Tuhan, biar firman Tuhan ini yang mengingatkan kita dan mengaminkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang sudah mengingatkan kami secara bersama-sama. Maria, keteladanannya menerima firman Tuhan,